Oke, sekali lagi saya mengucapkan selamat pagi untuk teman-teman yang berada di Indonesia. Selamat sore untuk kita yang berada di Amerika. Selamat Sabat sore ya. Di sini belum tutup Sabat, masih hari Sabat sore. Jadi kita akan melanjutkan kita punya pelajaran mengenai Everlasting Covenant. Dan sekarang kita sudah berada di chapter 13. Wow. Jadi pelajarannya semakin hari sudah semakin apa ya? Semakin hari semakin jelas karena banyak hal-hal yang di-repeat, diulang kembali untuk mengingatkan kita bagaimana pelajaran ini dimulai. Jadi pelajaran ini dimulai atau judul besar dari pelajaran ini adalah Everlasting Covenant atau perjanjian yang kekal. Dan kita tahu perjanjian yang Tuhan berikan kepada Abraham, yang itu juga diberikan kepada kita, di mana perjanjian kekal yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu di mana Dia mau memberikan kepada kita tanah ya, tapi tanah yang Tuhan janjikan kepada Abraham dan keturunannya dan kita yang adalah mirip Kristus juga, itu janji itu diberikan adalah tanah itu akan apa namanya akan diposes, kita akan memiliki tanah itu for everlasting possession. Jadi untuk memiliki tanah itu selama-lamanya. Nah, itu dia punya janji ya kepada kita. Dan bagaimana tanah itu bisa diperoleh. Nah, inilah yang kita pelajari dari chapter demi chapter, bagaimana tanah itu bisa diperoleh. Kemudian kita pelajari pelajaran mengenai Abraham, di saat dia mempunyai anak Ishak, kita sudah belajar ya, itu dia punya pelajaran. Kemudian Ishak mempunyai anak kembar, yaitu Yakub dengan Esau. Dan kemudian birthright atau hak kesulungan itu jatuh kepada Yakub. Dan kemudian Yakub mempunyai anak. Dan kemudian sudah dinubuatkan melalui Abraham bahwa keturunannya itu akan tinggal di negeri asing. Kemudian mereka akan ditindas. Dan kemudian uh, selama 400 tahun mereka akan keluar dari, dan kita tahu ya bangsa yang menindas itu atau negeri yang menindas itu adalah Mesir, dan kemudian mereka akan keluar dari perbudakan Mesir dan kemudian mereka akan menduduki tanah Kanaan, tanah perjanjian yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Oke. Tetapi teman-teman, kita sudah belajar ya, itu tanah yang Tuhan janjikan kepada Abraham itu dan keturunannya untuk dimiliki selama-lamanya, itu bukan tanah Kanaan yang bangsa Israel keluar dari Mesir untuk masuk. Bukan. Kenapa? Karena ada dua hal yang kita harus ingat. Nah, ini kita harus ingat, hal ini sangat penting. Kenapa? Karena saya juga dulu sebelum saya mempelajari pelajaran Everlasting Covenant, saya tidak mengerti pelajaran dari Abraham dengan bangsa Israel, bagaimana koneksinya itu dengan Injil. Saya nggak ngerti gitu. Kenapa saya nggak ngerti? Kenapa? Karena saya punya pemikiran, waktu Tuhan berjanji kepada Abraham untuk memberikan tanah, saya selalu berpikir bahwa tanah yang Tuhan memberikan kepada Israel dan keturunannya bangsa Israel, yaitu tanah Kanaan yang mereka masuk, yang ada sekarang di bumi ini ya. Well, itu it is true, tapi belum seluruh, apa istilahnya ya, itu benar, tapi itu belum seluruh, belum intinya, itu bukan intinya gitu. Yang intinya yang mana Tuhan janjikan kepada Abraham untuk dia miliki selama-lamanya, itu adalah tanah Kanaan, teman-teman. Kenapa? Karena Tuhan janji, saya mau kasih kepada kamu dan keturunannya, keturunan kamu, untuk dimiliki selama-lamanya. Nah, sekarang apakah tanah Kanaan sekarang yang mereka bangsa Israel tinggal, apakah Abraham ada di situ? Dan apakah mereka miliki untuk selama-lamanya? Teman-teman, tidak ya, kenyataannya Abraham nggak ada di situ. Anaknya Ishak, Yakub nggak tinggal di tanah itu gitu loh. Jadi pertanyaannya, apakah itu janji yang Tuhan berikan kepada Abraham?
No, yang Tuhan berikan kepada Abraham, janji yang dia berikan kepada Abraham, everlasting covenant, perjanjian yang kekal itu adalah dia akan memiliki tanah, the New Jerusalem yang akan diposes for everlasting possession, dimiliki untuk selama-lamanya, gitu loh. Bangsa Israel, ya mungkin mereka ada yang tinggal di tanah Kanaan, tapi untuk kita memiliki tanah itu selama-lamanya, saya harus hidup selama-lamanya, iya kan? Untuk saya memiliki tanah itu selama-lamanya. Jadi untuk orang tinggal di tanah itu selama-lamanya, dia harus hidup selama-lamanya. Berarti untuk saya memiliki tanah itu, saya punya kehidupan itu harus dirubah dari kehidupan yang orang yang bisa mati kepada kehidupan orang yang mempunyai everlasting life. Nah, itu inti ya dari pelajaran everlasting covenant dan bagaimana perjanjian itu Tuhan berikan kepada Abraham, kemudian dari keturunannya diberikan kepada bangsa Israel, dan perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir literal, itu ada dia punya spiritual application yang mana kita bangsa Israel modern keluar dari spiritual Mesir untuk masuk ke tanah Kanaan. Spiritual, bukan literal ya. Jadi perjalanan mereka itu melambangkan perjalanan kita. Seperti itu. Bagaimana mereka bisa masuk, begitu juga cara kita untuk bisa masuk dari perbudakan Mesir dosa, masuk kepada tanah Kanaan. Oke, jadi pelajaran bab kemarin yang kita sudah pelajari, yaitu di situ berbicara banyak mengenai waktu bangsa Israel di Mesir ya. Apa arti Mesir dan apa arti apa namanya? Mereka punya ilah-ilah yang ada di Mesir. Oke, sebelum kita lanjut, anyway, kita kasih keterangan dulu. Jadi waktu mereka ada di Mesir, mereka menyembah orang-orang di Mesir itu menyembah banyak berhala ya, dan berhala mereka yang nomor satu itu adalah dewa matahari yang namanya Ra. Oke. Jadi mereka harus keluar dari perbudakan dosa itu, dari penyembahan berhala untuk bisa masuk ke tanah Kanaan. Nah, kita juga bangsa Israel modern, untuk kita bisa masuk ke tanah Kanaan, untuk kita miliki selama-lamanya, saya harus keluar dari penyembahan berhala. Oke, penyembahan berhala kita itu kita sudah bahas ya kemarin itu. Dan untuk membebaskan kita dari penyembahan berhala itu hanya dengan gospel yang kita sudah belajar minggu lalu. Hanya Injil lah yang bisa membebaskan kita dari Mesir, keluar dari Mesir dan masuk di tanah Kanaan. Hanya dengan pekabaran Injil. That's it. Karena dalam pekabaran Injil itu mengabarkan kita tentang kuasa Tuhan, Tuhan sendiri dan kuasanya yang melepaskan kita dari perbudakan di Mesir atau perbudakan dosa. Dan kemudian bagaimana itu dibebaskan itu hanya dengan darahnya ya. Kita ditebus, itu yang kita sudah belajar minggu lalu. Kita ditebus bukan dengan uang, emas, dan perak, tapi dengan darah Kristus. Itulah Injil. Saya ditebus, dibebaskan dari perbudakan dosa. Untuk bisa saya keluar dari Mesir rohani, masuk di tanah Kanaan rohani. Penebusan itu hanya terjadi dengan darah. There is no other way. Dan di dalam darah itu ada kehidupan. Kehidupan Kristus yang mempunyai kuasa untuk membebaskan kita dari perbudakan dosa. Nah sekarang teman-teman, ada satu pertanyaan kita mau tanya. Kebetulan di gereja kita lagi seminar mengenai hal itu. Apa kalian pernah mendengar kata yoga? Apa teman-teman pernah yoga? Senang yoga. Ya. Menurut Lali, yoga itu apakah kita bisa praktis yoga? No. Oh, oke. No. Opin, Onang, teman-teman yang lain, apa kita bisa lakukan yoga? Ya. Kenapa, Kak? Semula kita belum tahu, karena kalau kita di kapal, tamu-tamu itu sering yoga. Dan
ada instruktur yang datang. Jadi ada sebagian tamu yang lain yang mereka tidak saling berkenalan, tapi diajak gitu loh. Ayo kita yoga. Jadi setiap pagi sore ada yoga. Nah, kita sendiri secara pribadi tidak tertarik dengan yoga, tapi suatu waktu kita dengar dari Sir Warun tuh bilang itu dia ada hubungannya dengan spiritisme. Jadi entah bagaimana, tapi artinya kayak Lali bilang tidak boleh kita mempraktekkan yoga. Baru sejauh itu sih, belum sempat diselidiki I see. bagaimana lebih dalam. Iya, thank you Kak. Puji Tuhan. Jadi saya juga sebenarnya maksudnya kita tahu ya yoga begitu, meditate, ada dia punya. Tapi anyway, untuk Lali kenapa nggak bisa yoga, Li? Do you know? Atau pernah dengar orang kasih pembicaraannya atau bagaimana? Pernah tahu sih itu yang meditasi itu yang nggak boleh. Cuman ya kayak yang lain juga ada detail juga kenapa ini belum. Cuman tahu itu nggak bisa sih. Iya, I see. Jadi maksudnya kenapa kita mau ke yoga? Karena ini ada hubungan dengan ilah atau apa namanya penyembahan berhala ya. Jadi di orang punya gereja dari hari Kamis, hari Jumat terus sekarang seminar kita nggak ikut karena kita mau kasih Bible study, but it's okay, kita bisa watch di YouTube dan kita juga sudah watch dia punya presentasi. Ada satu orang namanya, kita ketik namanya sini, kalian bisa lihat, tapi kita akan hapus lagi. Namanya Ivan Raj, ini ya dia punya nama Ivan Raj. Dia ini orang dari India. Dia ini orang India. Kemudian dia search mengenai, ini long story short ya, ini yang untuk yoga. Kemudian dia search mengenai yoga karena dia di India kan dorang banyak, dorang kan agama Hindu. Terus mereka sembah apa namanya sembah patung lah. Dan kemudian mereka punya dewa itu adalah dewa Shiva. Dewa Shiva. Nah, dewa Shiva itu dewa sun ya, itu sun. Nah, sama dengan di Mesir kan, yang dewa sun itu adalah Ra. Kalau mereka Shiva, Hindu Shiva, begitu. Nah, kemudian dia punya pembahasan, kalau kalian mau know dengan detail, ketik aja Ivan Raj atau Yoga Unbox, begitu. Ini namanya, kita hapus aja. Atau Yoga Unbox. Jadi di dalam dia punya dia punya pembahasan itu, dia selidiki asal-usul dari yoga. Oke, asal-usul dari yoga. Dan kita tahu ya, itu yoga itu, sekarang kan orang, yoga itu untuk meditate, untuk exercise, untuk empty yourself, seperti begitu. Dan banyak orang Advent melakukan itu out of ignorance, ya, maksudnya mereka, I know kita tahu kita ada teman-teman yang bikin yoga begitu, tapi kita rasa mereka nggak tahu asal-usulnya yoga itu dari mana. Dan itu adalah Hindu praktis, dan dia punya, dia punya exercise itu adalah exercise itu yang mereka bikin itu untuk menyembah Dewa Matahari sebenarnya. Jadi ada gerakan-gerakan, dan kalau kita pergi dia bilang, kalau kita pergi di yoga itu, kalau di yoga itu untuk kita pergi, itu nggak boleh kita chit-chat, nggak boleh ada telepon, pokoknya harus kusyuk, maksudnya harus suci lah, atau harus tenang dia punya ruangan itu untuk bikin yoga. Dan untuk start yoga itu ada, kalau kita nggak salah tadi malam, ada 12 saya mau bilang, 12 step, 12 langkah untuk dia punya gerakan exercise begitu. Jadi setiap gerakan itu dari step 1 sampai 12 itu untuk penyembahan kepada mereka punya dewa. Nah, terus ada satu gerakan yang dia bilang ya, dia punya gerakan itu kayak ada gerakan begini, terus pokoknya kita lupa dia punya gerakan, tapi dia punya arti itu adalah
potong kepala orang, terus habis itu di-cut, habis itu diambil, terus disembah, diberikan kepada dewa untuk worship. Nah, itu exercise di yoga itu dia punya step-step untuk menyembah dewa matahari ya, teman-teman. Jadi banyak orang yang tidak tahu dan dia memang khusus mempelajari yoga. Dia dengan detail dia berikan semua mengenai yoga, which is kita nggak mau share secara detail begitu karena kita juga watch dia punya presentasi, tapi maksudnya istilahnya yaitu itu setan masuk dengan kalau kepada Adam dan Hawa di Taman Eden, dia masuk melalui ular, dia masuk melalui ular, kemudian dia berbicara kepada Hawa. Nah, sekarang untuk setan datang kepada kita, dia akan masuk dengan berbagai media, cara untuk menggoda kita ya, dan dia sekarang masuk untuk Hindu, dia bilang ya, untuk Hindu masuk di Amerika itu melalui yoga, dia bilang. Cara untuk setan untuk masuk ke negara Protestan kan atau Amerika Kristen itu Hindu bisa masuk ke sini melalui yoga. Dan kemudian ada orang yang dia orang Kristen, dia pergi untuk pokoknya for something dia bisa jadi yoga teacher. Akhirnya dari Kristen, kalau nggak salah Advent, kita lupa ya. Gara-gara dia menjadi yoga teacher, akhirnya dia menjadi Hindu. Kemudian keluarganya mau dia kembali lagi ke, I'm not sure, Kristen atau Advent, kita lupa dia punya cerita. Dan mereka minta untuk Ivan Raj ini yang orang yang kasih presentasi untuk kasih tahu sama dia asal-usul yoga dan sebagainya. Dan kemudian mereka chit-chat dan kemudian mereka banyak berbicara mengenai yoga. Dan akhirnya puji Tuhan orang itu bisa kembali lagi untuk menjadi orang Kristen. Tapi anyway, yang kita mau bilang adalah ada hal-hal yang salah satu ya yoga yang mungkin kita tahu atau mungkin kita tidak tahu, tapi we know for sure itu yoga itu it's praktis untuk menyembah akan dewa matahari. Oke, itu adalah salah satu dewa atau salah satu idol yang kita sebagai orang Advent kalau nggak tahu ya sekarang sudah tahu. Dan kalau ada teman-teman yang dengar di YouTube yang mau menyelidiki lebih lanjut, please bisa search dia punya nama itu Yoga Unbox Ivan Raj, itu akan keluar. Dia punya video di YouTube itu banyak orang yang invite dia untuk jadi guest speaker atau untuk diinterview mengenai yoga dan dia kasih dia punya background. Dan ya, dan kemudian selain itu kita nggak tahu itu istrinya atau dia punya teman, kita nggak tahu yang mereka datang untuk berikan juga cooking class di gereja karena mereka ada Bible worker yang mereka support, tapi mereka support itu dengan membuat dulu mereka punya restoran, tapi pas COVID itu restorannya jadi nggak bisa survive, akhirnya mereka tutup dia punya restoran, kemudian mereka jual online, dan keuntungan yang mereka peroleh itu adalah untuk support Bible worker untuk bekerja untuk Tuhan. Jadi mereka punya makanan itu vegan, gluten free, healthy food, dan itu yang kita puji Tuhan bisa prepare untuk cooking class, dan cooking class itu akan dibuat besok ya di gereja untuk dipresentasi kepada gereja. Tapi anyway, jadi itulah salah satu mengenai idol atau mengenai berhala yang kita orang Advent harus tinggalkan, dan itu adalah setiap penyembahan berhala kepada penyembahan berhala. Semuanya itu ya teman-teman yang waktu Ivan Raj present mengenai yoga, selalu teringat kita akan pelajaran Everlasting Covenant yang chapter 12 itu yang penyembahan terhadap waktu bangsa Israel, teman-teman, waktu bangsa Israel di Mesir, mereka juga terlibat kan terhadap penyembahan berhala terhadap dewa Ra, matahari, kemudian kepada binatang-binatang.
itu bangsa Israel terlibat dalam penyembahan berhala. Jadi sekarang saya langsung teringat, wah kita juga orang Advent sekarang ini terlibat dengan penyembahan berhala. Salah satu yoga. Kalau kita nggak tahu mereka punya gerak-gerik, dia punya step-step untuk di yoga itu ada dia punya gerakan-gerakan, itu semua step 1 sampai 12 itu worship dewa ya, atau worship ilah lain gitu. Of course, kita nggak worship, oh ini ada patung, oh ini Shiva, kita harus worship Shiva, itu dewa matahari. Enggak, setan datang dengan cara yang lain. Oh yoga, oh ini meditasi, ini good for your soul, begitu. It's gonna bring you peace, it's gonna bring you apa ya. Tapi itu ternyata penyembahan kepada dewa matahari. Kemudian Ivan Raj bilang, dari semua yoga teacher yang dia pernah tanya, yang dia pernah interview, yang dia pernah bicara, semua bilang they don't have peace inside. Nggak ada yang mempunyai kedamaian di dalam hati. Ya kenapa? Karena kita tahu yang memberikan kita kedamaian satu-satunya adalah Tuhan Yesus. Apakah Dewa Shiva memberikan kedamaian kepada kita? Tidak. Yang bilang, oh empty soul, meditate. I bet mereka pulang ke rumah, they gonna face the same problem. Oke, problemnya itu tidak kemana-mana, mau empty soul, mau bagaimana, nggak akan pernah membuat kita kedamaian. Kenapa? Karena hanya Tuhan Yesus lah yang memberikan kita kedamaian. Dengan mengerti Tuhan Yesus, dengan mengerti Injil, yang mana Tuhan akan melepaskan kita dari perbudakan dosa, that's the good news. Even gospel is a good news, iya kan? Yang membuat kita punya kebahagiaan, good news di dalam diri kita, walaupun kita menghadapi berbagai macam persoalan, yaitu hanya dengan gospel atau glad tidings, oke? Kabar kesukaan. Injil itu adalah kabar kesukaan. Jadi kita sudah tahu waktu bangsa Israel di Mesir, mereka harus keluar dari perbudakan dosa. Dan sekarang kita akan belajar di chapter 13 mengenai waktu yang dijanjikan. Apa artinya waktu yang dijanjikan? Oke? Jadi kita akan baca ya. Nah, jadi mungkin sebentar kita akan, supaya kita bisa berinteraksi, saya akan memberikan kalian kesempatan baca bagi yang available. Kemudian pas kalian baca, kalian bisa kasih komentar atau apapun dari pembacaan yang kalian baca, atau diskusi atau pertanyaan or anything. Tapi untuk mulai saya akan baca ya. Jadi for anybody yang kita lagi Bible study, kita akan kasih kesempatan untuk baca dan berikan komentar untuk statement yang kalian baca supaya kita bisa berinteraksi. Oke, saya akan mulai. The time of the promise, waktu yang dijanjikan. Paragraf pertama ya, di sini bilang, kita menemukan Israel di Mesir, dan kita tahu tentang apa artinya itu. Arti dari waktu bangsa Israel ada di Mesir yaitu perbudakan. Bukan hanya perbudakan, ada pembebasan, yang mana Tuhan membebaskan mereka ya. Dan itu telah dinubuatkan kepada Abraham ketika perjanjian dibuat dengan dia. Dan perjanjian itu telah diteguhkan oleh sumpah Allah. Jadi teman-teman, kita sudah tahu bahwa sebelum bangsa Israel diperbudak di Mesir dan kemudian mereka dibebaskan dari Mesir, itu ternyata Tuhan sudah bilang kepada Abraham. Jadi ini adalah sebuah prophecy. Prophecy itu nubuatan yang mana Tuhan sudah bilang kepada Abraham, ini akan terjadi kepada keturunanmu, dan setelah mereka diperbudak, mereka akan dibebaskan. Oke? Dan setelah Tuhan bernubuat kepada Abraham, perbudakan serta perbebasan telah dinubuatkan kepada Abraham ketika perjanjian dibuat dengan dia, dan perjanjian itu diteguhkan oleh sumpah. Nah, ini kita bisa baca di Kejadian 15 ya, yang nanti kita akan share. Nah, inilah teman-teman yang di paragraf pertama berbicara bahwa di chapter 12 kita sudah belajar mengenai bangsa Israel di Mesir. Bagaimana mereka punya kehidupan di sana, mereka diperbudak, dan kemudian sekarang mereka dibebaskan. Oke? Ini Abraham sudah tahu bahwa keturunannya satu kali kelak akan mengalami hal seperti itu.
Oke, itu paragraf pertama. Nah, sekarang kita pergi ke paragraf kedua. Oke. Paragraf kedua kita akan baca pertama dan kemudian kita akan minta Kak Opin ya siap-siap untuk paragraf kedua. Oke. Oke, kita baca. Janji yang dipenuhi hanya dengan kebangkitan. Oke. Jadi Tuhan sudah berjanji. Oke, di sini dia bilang akan ada apa? Perbudakan, kemudian pembebasan. Itu telah dibuatkan kepada Abraham ketika perjanjian itu dibuat dengan dia. Sekarang janji yang dipenuhi hanya dengan kebangkitan. Berarti waktu apapun janji itu yang Tuhan berikan kepada Abraham, itu hanya akan dipenuhi dengan kebangkitan. Kita akan lihat ya teman-teman. Oke, kita baca. Sekarang mari kita kembali ke perkataan yang diucapkan oleh Stefanus ketika dipenuhi dengan Roh Kudus. Dia berdiri di hadapan Dewan Yahudi. Dia memulai pembicaraannya dengan bukti positif bahwa kebangkitan diperlukan untuk pemenuhan janji kepada Abraham. Jadi waktu Tuhan berikan janji kepada Abraham, itu dia bilang harus diperlukan ada kebangkitan ya teman-teman. Ada kebangkitan diperlukan untuk pemenuhan janji kepada Abraham. Oke, kita baca terus ya untuk bisa melihat dia punya garis besar. Di saat mengulangi janji itu, Stefanus menyatakan bahwa Abraham tidak memiliki tanah seluas setapak kaki pun yang dijanjikan, meskipun Tuhan telah mengatakan bahwa dia dan keturunannya akan memilikinya. Jadi teman-teman kita sudah belajar ini sebelumnya ya. Ini hanya repetition, ini hanya mengulang kembali. Mengulang kembali bahwa Tuhan kan sudah berjanji. Iya kan? Dia berjanji kepada siapa? Dia berjanji kepada Abraham. Apa janji kepada Abraham? Kamu, Abraham, dan keturunanmu akan memiliki tanah dan tanah ini akan kamu miliki untuk selama-lamanya. Itu janji Tuhan kepada Abraham. Nah, sekarang dibilang di sini bahwa Abraham itu tidak memiliki tanah seluas setapak kaki pun yang Tuhan janjikan gitu loh. Jadi sekarang apakah Tuhan berdusta waktu dia bilang, oke Abraham, kamu dan keturunanmu akan memiliki tanah ini untuk kamu miliki. Sekarang waktu Abraham sudah mati, Abraham tidak memiliki apa-apa pun. Tanah seluas setapak kaki pun dia tidak memiliki tanah yang Tuhan janjikan kepada dia gitu loh. Makanya dibilang di sini waktu Stefanus ya, ini waktu Stefanus di hadapan Mahkamah Agung, orang-orang Farisi dan yang dia dibawa itu, di saat itulah Stefanus berbicarakan kepada dia bahwa waktu Tuhan berjanji kepada Abraham dan keturunannya untuk memiliki tanah ini, Abraham tidak memiliki tanah seluas setapak kaki pun dia nggak miliki, meskipun Tuhan bilang bahwa dia dan keturunannya akan memilikinya. Oke? Makanya dia punya judul ini, dia bilang waktu Tuhan berjanji hanya bisa dipenuhi dengan kebangkitan. Makanya kita akan bahas ya, kita akan baca paragraf selanjutnya untuk melihat dia punya big picture mengenai janji yang Tuhan berikan kepada Abraham hanya bisa dipenuhi dengan kebangkitan. Oke, tadi kita sudah bilang Kak Opin apa available untuk baca the next paragraph di sini Kak, yang karena Abraham mati. Karena Abraham mati tanpa mewarisinya, begitu pula sejumlah besar keturunannya, bahkan mereka yang beriman seperti dia. Maka kesimpulannya tidak dapat dihindari bahwa penggenapannya hanya dapat terjadi melalui kebangkitan. Nah, satu-satunya alasan mengapa begitu banyak orang Yahudi menolak Injil adalah karena mereka terus mengabaikan bukti nyata dari kitab suci bahwa janji kepada Abraham tidak bersifat sementara, namun kekal. Bahkan
terkadang pada saat ini keyakinan bahwa janji-janji kepada Israel memberikan warisan duniawi dan sementara tidak sejalan dengan kepercayaan penuh kepada Kristus. Oke Kak, dari paragraf ini apa Kak Opin ada komentar atau ada tanggapan untuk dia bilang di sini janji yang dipenuhi hanya dengan kebangkitan. Tadi kita sudah baca paragraf 1, sekarang paragraf 2. Apa Kak Opin ada komentar di sini? Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat waktu Abraham mati, di atas tadi dibilang tidak ada sejengkal tanah pun yang dia miliki ya. Lalu waktu Abraham mati kan dia tidak tiba kepada warisan itu. Nah, penekanan di sini dibilang bahwa penggenapan ini hanya melalui kebangkitan. Kita tanya dulu, yang bangkit ini siapa sebenarnya? Ya, kalau kita bicara Abraham dan keturunannya, di pelajaran-pelajaran sebelum sudah jelas kita ketahui bahwa di situ bukan tulis Abraham dan keturunannya, tapi di situ dia tulis Abraham dan keturunannya. Jadi cuma satu keturunannya, itu merujuk kepada Yesus Kristus. Ya. Nah, siapa yang bangkit? Itu Tuhan Yesus. Jadi penggenapan di sini adalah hanya melalui kebangkitan, yaitu kebangkitan Kristus. Sebenarnya tanah ini di mana sih sebenarnya? Kalau boleh tahu, nah, mungkin ada yang bisa jawab sebelum kita lanjut. Ini tanah apa sih? Oke. Lali mau supaya jawab? Rangkaiannya jelas kan? Supaya rangkaiannya jelas. Ini tanah ini di mana sebenarnya? Lali harus jawab, karena Lali punya pelajaran itu di chapter 6 kalau nggak salah. Ini tanah ini di mana ini, Li? Waktu bilang chapter 7. Oh, chapter 7. Oke, go ahead, silakan, Li. Ya, jadi ini kan dia punya masalah, Tuhan punya janji itu kepada Abraham dan keturunannya. Jadi ada 2 part ya. Iya. Abraham dan keturunannya. Jadi supaya janji ini dipenuhi, Abraham dan keturunannya sama-sama memiliki tanah itu. Harus dua-dua. Masalahnya ini, iya harus dua-dua, jangan cuma satu. Masalahnya yang punya keturunan, yang memiliki tanah cuma keturunan Abraham. Abraham tidak memiliki sejengkal tanah pun. Dia punya Yakub, Ishak tidak memiliki tanah. Cuman yang kita tahu bangsa Israel sempat masuk tanah Kanaan, berarti mereka memiliki tanah Kanaan kan. Tapi Abraham enggak, berarti janji ini enggak ditepati karena cuman keturunan bangsa Israel itu aja yang tempati. Abraham enggak ke sana ya. Jadi ini janji Tuhan ini belum digenapi. Jadi ini tanahnya di mana ini? Tanah apa? Jadi sekarang bertanya, tanahnya di mana? Berarti tanah yang akan dimaksud itu berarti tanah yang Abraham dan dia punya keturunan akan sama-sama miliki. Berarti di mana itu yang Abraham juga akan miliki tanah yang dijanjikan. Makanya di waktu lalu dibilang everlasting covenant hanya akan dimiliki oleh mereka yang memiliki everlasting life. Jadi tanah perjanjian kekal itu hanya akan diperoleh oleh mereka yang hidup kekal. Jadi kalau kita sudah bicara kekal, hidup kekal, berarti itu setelah kebangkitan Abraham ya, berarti harusnya setelah kebangkitan Abraham, atau itu berarti tanah surgawi ya, tanah kekal yang nanti Abraham akan miliki, dia punya keturunan juga akan miliki. Nah, ini yang keturunan ini juga kan kita bilang nggak harus keturunan langsung, tapi keturunan rohani. Nanti mungkin sudah kita akan pelajari juga nanti. Ya, itu aja. Oke, thank you, Brother Lauri. Jadi, kembali ke tadi, bahwa ingat nggak di chapter 10-11, waktu Ishak atau Abraham, dia waktu cerita Lot, Abraham dengan keponakan ini, mau bagi tempat. Abraham kan merelakan, silakan pilih yang mana, begitu kan ceritanya. Jadi dia tidak kayak ngotot-ngototan. Lalu datang kepada Ishak. Nah, Ishak menggali sumur, ya. Lalu diklaim itu oleh gembala-gembala
sorry saya lupa daerahnya. Eh, dia pergi ke tanah itu. Ingat Abimelek suruh mereka keluar dari situ. Waktu mereka gali sumur di situ, ya, di mana itu juga sebenarnya bekasnya Abraham. Waktu mereka gali sumur di situ, gembala-gembala situ datang klaim itu adalah milik mereka. Mereka pindah lagi tempat, dan ini gambaran dari cerita bahwa di mana Ishak tidak ngotot, dan kutipan yang kita lihat di situ bahwa bilang kita ini adalah orang asing di tempat ini. Dan ini menggambarkan tanah yang tadi dibicarakan oleh Brother Lauri, bahwa di dunia ini kita tidak perlu ngotot-ngototan. Jadi karena ada tempat yang kita tuju, ada tanah yang sebenarnya adalah milik kita, dan itu hanya bisa diterima oleh orang yang memiliki kehidupan kekal. Nah, kita mengerti ya rujukannya kemana. Nah, kira-kira itu, Joy. Oke. Iya, Kak. Thank you, Kak. Tentang kebangkitan ya, hanya melalui kebangkitan. Thank you. Jadi betul ya. Jadi kita sudah pelajari bahwa apakah teman-teman, saya mau tanya ya, apakah kalian sudah tahu bahwa sebelum mempelajari Everlasting Covenant, apakah kita semua tahu bahwa waktu Tuhan berjanji kepada Abraham, dia bilang kamu dan keturunannya akan masuk ke tanah. Oke, saya akan memberikan tanah ini. Apakah kalian maksudnya tahu bahwa yang tanah Tuhan janjikan itu adalah tanah Kanaan surgawi, atau di dalam pikiran kita semua berpikir bahwa yang Tuhan beri janjikan kepada Abraham dan keturunannya itu adalah tanah yang bangsa Israel masuk ya? Gimana yang ada di pikiran kita semua, yang mana gitu? Apakah kalian tahu yang Tuhan janjikan itu tanah surgawi atau tanah Kanaan yang bangsa Israel masuk? Kak Opin, gimana? Di awal-awal sih pemikiran tanah Kanaan, tanah Kanaan yang dicapai Yang oleh Yosua bangsa dan Israel Kaleb. ya, sebelum belajar Everlasting Di Covenant. awal-awal pemikirannya seperti itu. Oke. Which is good, karena saya juga nggak tahu, karena kita juga pikir bahwa tanah yang Tuhan janji. Oke, kalau Lali gimana? Sebelum Lali pelajari ini atau teman-teman yang lain? Sama juga Golpin tadi, memang tahu itu tanah perjanjian itu tanah Kanaan, tanah yang sekarang ini. Yang bangsa Israel masuk. Iya. Betul. Nah, teman-teman, ini ya, ini yang kita lihat di sini. Ini yang garis merah yang kita kasih ya, yang tadi Ko Opin sudah baca. Coba kita baca. Dia bilang, satu-satunya, kalau satu-satunya is the only reason, ini hanya satu-satunya alasan mengapa begitu banyak orang Yahudi menolak Injil adalah karena mereka terus mengabaikan bukti nyata dari kitab suci bahwa janji kepada Abraham tidak bersifat sementara namun kekal. Apakah kalian bisa mengerti ini yang warna merah ini, yang dibilang di warna merah ini? Yaitu dia bilang, kenapa? Ada yang mau kasih tanggapan? Ya, penolakan kepada Kristus kan, nyata. Iya, jadi satu-satunya kenapa alasan orang Yahudi tolak Injil, ini bukan orang Yahudi orang Yahudi dulu juga ya, ini applicable untuk kita juga. Karena mereka terus mengabaikan bukti nyata dari kita. Berarti ini sangat penting teman-teman. This is so important supaya kita nggak tolak Injil sebagaimana orang Yahudi tolak Injil, karena mereka terus abaikan bukti nyata dari kitab suci bahwa janji kepada Abraham. Mereka menolak bukti, mengabaikan bukti nyata bahwa dari janji kepada Abraham tidak bersifat sementara namun kekal. Istilahnya gini ya. Mereka menolak bukti-bukti. Jadi gini, mereka pikir ini yang kita dapat ya, atau kalau teman-teman mempunyai arti yang lain, silakan. Ini yang kita dapat dari di sini, bahwa mereka pikir janji yang Tuhan mau berikan kepada Abraham itu adalah janji yang mana Abraham itu akan memiliki tanah. Abraham dan keturunannya ini akan memiliki tanah literal gitu loh. Jadi bukan tanah yang kekal
yang akan mereka miliki, tapi tanah yang hanya sementara yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel dan keturunannya. Itu satu-satunya alasan kenapa bangsa Yahudi menolak Injil. Nah, teman-teman, kenapa kita bilang begini? Karena coba kita bahas. Ini pelajaran yang kita sudah bahas sebelumnya. Oke? Kenapa kira-kira orang di dunia ini, atau kenapa kita sebagai orang Yahudi modern, kenapa kok kita di dunia ini sometimes berantem hanya dengan tanah 1 meter, kita punya tetangga datang terus ambil dia punya tanah, oh ini kita punya tanah. Atau kita berantem dengan kita punya saudara untuk pembagian harta, atau kita berantem dengan orang yang tidak treat kita dengan adil atau tidak memperlakukan kita dengan adil. Kenapa? Karena kita lupa janji yang Tuhan berikan kepada Abraham dan kita keturunannya yang ada di dalam Yesus, yang mana Tuhan menjanjikan kita satu tanah, yang tanah itu adalah tanah yang kita akan peroleh untuk kita miliki selama-lamanya, yaitu spiritual Kanaan, heavenly, di Taman Eden atau spiritual Kanaan yang akan kita kembali miliki itu untuk kita possess for everlasting possession. Itu akan milik kita, menjadi milik kita gitu. Makanya kita lihat Abraham, yang tadi Kak Opin bilang, waktu dia dengan Lot. Dia harusnya yang lebih tua, dia harusnya bilang, oke Lot, karena kita lebih tua, kamu punya uncle, saya akan pilih dulu ya, saya punya tanah, kemudian sesudah itu nanti kamu akan pilih sisanya. Tidak teman-teman, karena Abraham tahu Injil atau tanah yang Tuhan janjikan kepada dia, itu bukan tanah literal, itu tanah yang akan dia possess for everlasting possession, yang akan dia miliki untuk selama-lamanya. Jadi dia nggak ngotot dengan apa yang ada di dunia ini. Begitu juga Ishak ya, yang tadi Kak Opin sempat mention, yang waktu dia mempunyai hasilnya itu pertaniannya itu 100 kali lipat, kemudian dia menggali sumur, kemudian disuruh usir dari tanah itu, ya dia pergi. Kenapa? Karena he doesn't care, bukan ini yang saya cari gitu loh. Bukan ini yang Tuhan janjikan kepada saya, yang Tuhan janjikan kepada bapak saya, kepada saya keturunannya. Ini bukan tanah ini. Jadi this is not what I'm looking for. Bukan ini. Saya di dunia ini hanya sebagai stranger, orang asing, pilgrimage. Saya hanya sebagai pengembara, atau saya hanya numpang lewat aja gitu. Stranger itu asing. Orang asing adalah, ini bukan saya punya gini, saya asing di sini gitu loh. This is not what I belong. Saya bukan di sini. Seperti itu. Saya tempat tinggalnya bukan di sini gitu. Jadi itu yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Abraham tahu gitu. Dan dia berikan Injil itu kepada anak-anaknya, kepada Ishak, kepada Ishak, kemudian Ishak diturunkan kepada Yakub, Esau, dan kemudian kepada keturunan bangsa Israel. Jadi orang-orang Yahudi pikir bahwa janji itu bersifat ya untuk mereka mengabaikan bukti nyata bahwa janji kepada Abraham, istilahnya mereka pikir itu janji itu hanyalah oke, Tuhan berjanji kepada Abraham akan memiliki tanah atau memiliki warisan atau memiliki harta di dunia ini gitu loh. Padahal yang Tuhan janjikan kepada Abraham adalah memiliki warisan atau tanah yang untuk kehidupan kekal, bukan hanya untuk sementara. Makanya dibilang di sini ya, bahkan terkadang pada saat ini keyakinan bahwa janji-janji kepada Israel memberikan warisan dunia dan sementara tidak sejalan dengan kepercayaan penuh kepada Kristus. Iya kan? Jadi mereka pikir janji-janji kepada Israel memberikan warisan dunia, warisan sementara.
itu tidak sejalan dengan kepercayaan kita kepada Kristus, teman-teman. Dan itulah satu-satunya alasan kenapa bangsa Israel menolak Injil, karena mereka pikir semua yang bersifat duniawi untuk mereka miliki itulah pemikiran Esau. Iya kan? Esau dia nggak peduli, teman-teman. Dia nggak peduli untuk birthright. Birthright itu adalah salah satu ya untuk hak kesulungan itu, dia akan menjadi priest atau dia akan menjadi priest in the family. Dia akan menjadi orang yang terkemuka dalam bidang kerohanian, memimpin keluarganya untuk dekat kepada Tuhan, seperti itu dalam hal-hal kerohanian. Dan memang betul ya, juga salah satu birthright atau hak kesulungan yang akan dimiliki itu adalah dia akan memiliki warisan duniawi atau memiliki warisan dari keluarganya, seperti itu. Tetapi bukan hanya itu, dia juga harus menjadi pemimpin kerohanian di dalam keluarga. Itu dia punya hak kesulungan gitu. Nah, orang Israel sekarang atau orang Israel modern atau orang Israel kuno juga, mereka berpikir bahwa janji-janji yang Tuhan berikan kepada mereka itu adalah janji warisan duniawi dan sementara. Padahal itu tidak sejalan dengan kepercayaan kepada Kristus ya, teman-teman. Karena janji, tema utama janji yang Tuhan berikan kepada Abraham itu adalah untuk yang kekal, bukan untuk sementara gitu. Walaupun in reality Tuhan memberikan tanah kepada bangsa Israel, tapi bukan itu inti tanah yang Tuhan mau berikan. Itu hanya sebagai gambaran bahwa bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir masuk di tanah Kanaan, begitu juga kita akan keluar dari spiritual Mesir masuk ke tanah Kanaan rohani. Tetapi tanah Kanaan yang Tuhan janjikan kepada Abraham dan keturunannya bukan tanah Kanaan yang bangsa Israel sekarang masuk gitu, tapi tanah Kanaan surgawi. Walaupun secara literal itu terjadi ya, bangsa Israel kembali ke tanah Kanaan, tapi itu bukan intinya di situ gitu loh. Oke? Yang menjadi inti yaitu tanah Kanaan surgawi, bukan tanah Kanaan duniawi. Orang Yahudi selalu berpikir mengenai duniawi. Itulah sebabnya mereka menolak Injil. Kenapa? Karena di dalam Injil itu adalah kuasa Tuhan untuk membebaskan kita dari perbudakan dosa, masuk ke tanah Kanaan surgawi. Injil itu selalu berfokus ke surgawi, bukan ke duniawi gitu loh, teman-teman. Karena Injil adalah kuasa Tuhan. Gospel is the power of God unto salvation to everyone that believe. Jadi Injil itu adalah kuasa Tuhan untuk membebaskan kita atau menyelamatkan kita. Menyelamatkan saya dari mana, teman-teman? Dari perbudakan dosa, itulah kuasa Injil. Kemudian waktu saya diselamatkan, saya mau kemana? Ya mau ke surga. Orang Yahudi nggak pikir ke surga, mereka selalu berpikir ke duniawi. Oh, saya keturunan Abraham. Saya akan mendapatkan harta duniawi. Tanah yang kita akan miliki, tanah duniawi. Mereka selalu mengabaikan bukti nyata bahwa janji itu bersifat kekal, bukan sementara. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi itulah kenapa ini sangat penting, karena kita juga bangsa Israel sekarang ini, kita nggak benar-benar mengerti akan Injil yang Tuhan berikan kepada Abraham. Saya juga teman-teman nggak ngerti mengenai Injil yang Tuhan berikan kepada Abraham sampai kita mempelajari everlasting covenant. Sampai, oh ya ampun, iya ya, yang Tuhan menjanjikan kepada Abraham yaitu tanah untuk dimiliki selama-lamanya. Kenapa? Karena Tuhan bilang kepada kamu dan keturunanmu akan memiliki tanah. Nah, waktu Abraham mati, apa yang dia miliki? Dia nggak miliki apa-apa. Waktu Tuhan berjanji, nanti kita bahas di bawah di sini, di Kejadian 15, Tuhan bilang, untuk kamu miliki selama-lamanya. Sekarang Abraham udah mati, apakah Tuhan berdusta kepada Abraham? Tidak, teman-teman. Tuhan tidak pernah berdusta. Berarti untuk Abraham memiliki tanah itu, untuk dia miliki selama-lamanya,
itu harus melibatkan kebangkitan. Oke? Hanya dengan kebangkitan maka janji itu bisa dipenuhi, teman-teman. Oke? Nah, nanti kita melihat bagaimana hubungannya dengan Injil, hubungannya dengan Yesus. Oke? Karena kalau Tuhan Yesus tidak dibangkitkan, Abraham juga nggak akan bisa dibangkitkan. Nah, makanya teman-teman, dari semua pelajaran Alkitab, kalau kita tidak menemukan Yesus di situ, sia-sia kita punya pembelajaran. Makanya kan Yesus bilang, you search the scripture, you think you will have eternal life. Dia bilang kepada bangsa orang Yahudi, kamu menyelidiki kitab suci, kamu pikir dengan menyelidiki itu, kamu mempunyai eternal life. Tapi Yesus bilang, itu scripture testify of me. Itu Alkitab berbicara kepada saya. Kamu temukan saya enggak sih di situ? Iya kan? Bangsa Yahudi, kamu temukan saya enggak di situ? Sekarang kita orang Advent, waktu kalian baca Alkitab, temukan saya enggak di situ? Berbicara kepada Abraham, mengenai Abraham. Apakah kita melihat bahwa dulu ya, sebelum belajar Everlasting Covenant, apakah kita bisa melihat bahwa janji yang Tuhan berikan kepada Abraham hanya bisa dipenuhi dengan kebangkitan? Dan apakah Abraham bisa dibangkitkan kalau Tuhan Yesus tidak pernah dibangkitkan dari kematian, teman-teman? Ya enggak, makanya kita lihat di situ, oh inti dari kebangkitan kenapa Abraham bisa memiliki janji itu, karena Kristus dibangkitkan dari orang mati, teman-teman. Kita baru dapat, oh intinya Yesus gitu loh. Kalau Yesus nggak bangkit, Abraham nggak bangkit, itu tanah dia nggak bisa miliki. Satu-satunya untuk Abraham bisa memiliki tanah itu hanya dengan kebangkitan Yesus. Luar biasa ya teman-teman. Baru kita bisa lihat, oh ini yang Yesus bilang, the scripture testify of me. Alkitab berbicara mengenai saya. Kalau kalian nggak temukan saya, berarti belum benar-benar mempelajari Alkitab yang benar. Kita bisa baca itu Alkitab 1 hari 1 malam, tapi kalau nggak dapat Tuhan Yesus di situ, aduh, belum dapat ya dia punya Injil, belum dapat mengenai kebenaran Tuhan di dalam, belum dapat Tuhan Yesus di situ, teman-teman. Sama seperti kita itu, sama seperti Yusuf dengan Mary, yang mencari Tuhan Yesus selama 3 hari baru ketemu. Iya kan? Bukankah sometimes kita baca Alkitab, kita nggak dapat apa-apa gitu loh. Baca kutipan Ellen White, nggak kayaknya. Kenapa? Karena belum lihat Injil secara the big picture gitu loh ya. Secara gambaran besar. Kalau kita tahu fondasinya Abraham lah. Let's say fondasinya mengenai cerita Abraham. Kalau kita tahu fondasi cerita Abraham, kita akan lihat Injil itu secara luas ya teman-teman. Setiap kali kita belajar, oke, ini intinya di mana dan di mana Tuhan Yesus fit di situ. Pas kita bisa tahu cerita mengenai Abraham dan Injil yang Tuhan berikan kepada Abraham, kita bisa melihat gambaran besar Alkitab di mana intinya adalah Tuhan Yesus. Enggak ada yang lain selain Tuhan Yesus di situ. Kebangkitannya, kayu salib, kematiannya, dan kebangkitannya. Kehidupan Tuhan Yesus. Semua berpusat di situ, teman-teman. And that's the gospel. Inilah Injil yang benar yang kita lagi belajar. Selain dari itu, teman-teman, that is a false gospel. Selain kebangkitan, keselamatan, selain dari Tuhan Yesus, itulah Injil palsu. That's a false gospel yang sayang sekali yang kita sudah baca di kabar kesukaan. Karena itu semua akan melibatkan usaha-usaha manusia, tapi ternyata keselamatan kita hanya berpusat kepada kehidupan Kristus, kematian Kristus yang merupakan simbol dari darah, dan juga kebangkitan. Nah, kenapa kebangkitan Yesus itu sangat penting? Karena ini teman-teman, ini janji yang Tuhan berikan kepada Abraham. Kamu akan memiliki tanah dan keturunanmu yang akan kamu peroleh selama-lamanya. Tapi Abraham sudah mati, dia nggak memiliki tanah. Berarti dia harus dibangkitkan untuk memiliki tanah. Tapi dia nggak bisa dibangkitkan kalau Kristus tidak dibangkitkan dari antara orang mati. Sudah lihat dia punya koneksi dengan Kristus. Kalau kita nggak ada koneksi,
koneksinya dengan Kristus, kita sama dengan orang Yahudi dulu, you search the scripture, tapi nggak pernah menemukan Yesus. That's the reason why mereka crucify Tuhan Yesus, teman-teman. Oke, sama dengan kita. Kita belajar Alkitab nggak temukan Yesus, that's the reason why kita crucify Yesus all the time. Makanya ada satu buku, buku yang kita sudah share sama kalian, The Return of the Latter Rain, kembalinya latter rain, atau kembalinya hujan akhir atau kecurahan Roh Kudus yang ditulis oleh Ron Duffield yang kita share sama kalian, Background Everlasting Covenant. Ada juga satu buku yang dia tulis judulnya Wounded in the Friend's House. Terluka di rumah temannya sendiri gitu loh. Baru baca dia judulnya kayak wow. Jadi Tuhan Yesus kita bunuh, atau Yesus itu dibunuh di rumah temannya sendiri gitu loh. Yesus datang kepada bangsa Yahudi, teman-teman. Orang-orangnya sendiri. Tapi orang-orang sendirinya yang membunuh dia. Kenapa? Because they don't understand gospel, atau mereka menolak Injil gitu loh. Mereka salah mengerti. Yang mereka pikirkan semua hal-hal keduniawian. Saya mau dilepaskan dari perbudakan Roma. Kita harusnya orang yang diberkati. Kita harusnya begini-begini. Tuhan akan datang untuk membebaskan dari penjajahan Roma, kemudian Tuhan Yesus akan jadi raja, kemudian akan seperti begitulah harapan mereka. Tapi Injil bukan begitu. Makanya orang Israel menolak, orang Yahudi menolak Tuhan Yesus karena mereka nggak lihat Injil sebenarnya itu apa gitu loh. Apakah yang Tuhan janjikan kepada Abraham untuk kemegahan di dunia ini? Untuk tanah di dunia ini yang kita miliki? Tidak. Tanah everlasting possession itu di Kanaan, bukan di sini. Bangsa Israel pikirnya selalu duniawi, teman-teman. Kita juga belajar Alkitab seperti itu. Nggak bisa connect dengan Tuhan Yesus punya kematian, kayu salib, Tuhan Yesus punya kebangkitan. Nggak bisa di-connect gitu. Apa sih connection-nya gitu loh. Karena kita nggak ngerti Injil yang diberikan kepada Abraham. Once we understand the promise yang Tuhan berikan kepada Abraham, waktu nanti kita kembali lagi ke Kejadian 3:15, kita akan bisa mengerti. Semuanya itu berpusat kepada Tuhan Yesus. Oke. Anyway, apakah teman-teman ada tambahan atau pertanyaan atau komentar dari yang tadi Kak Opin sudah baca dengan saya di paragraf pertama dan kedua? Lalu paragraf selanjutnya ya, ketika waktu yang dijanjikan sudah dekat. Ada tambahan? Oh ya, Sis Joy. Oh ya, silakan Brother Esrom. Sebenarnya ada beberapa tulisan-tulisan daripada hamba Tuhan yang pernah saya baca, ya, yang mungkin mengingatkan saya juga bahwa memang untuk kehidupan kekal kita sementara, kadang manusia memikirkan hal yang end-nya, yang akhirnya, keselamatannya itu. Tapi menjalani kehidupannya untuk menuju ke sana itu tidak diperhatikan dengan baik. Sehingga akhirnya tujuan awalnya adalah dia pengen memiliki kehidupan kekal, justrunya ketinggalan gitu, nggak dapat. Jadi apa sih mungkin kesimpulan saya? Enggak. Tapi yang saya pikirkan adalah kita sebagai manusia sebaiknya bukan akhir pemilikan tanah itu yang terutama kita pikirkan sekarang. Tapi bagaimana kita berusaha kita menjalani kehidupan kita dengan sebaik-baiknya untuk bisa mencapai kehidupan kekal. Memang betul dalam menjalani itu kita harus ada visi itu adalah keselamatan gitu. Memiliki tanah itu. Tapi itu karena satu janji yang tidak akan pernah Tuhan rubah. Nah, bagaimana kehidupan kita, kebangkitan kehidupan kita sendiri, seperti kehidupan Abraham itulah yang membuat kita dapat memiliki kehidupan
tanah yang dijanjikan, tanah kekal itu. Nah, berbicara mengenai tanah, bagi saya memang tanah yang dijanjikan itu memang ada, tapi tanah bukan tanah yang sekarang ini, yang ada sudah terpolusi oleh dosa, oleh kutuk dosa. Tapi tanah yang sama yang kita akan memiliki di tempat yang sama yang sekarang ini setelah pemulihan, setelah tanah diubahkan, tidak lagi dosa. Apakah itu salah atau enggak? Apa setelah masa 1000 tahun, kemudian Allah sendiri akan berkerajaan di bumi ini? Apakah itu yang harus kita pikirkan? Tapi bukan itulah tujuan akhir kita yang kita mau pikirkan. Tapi perjalanan seperti perjalanan bangsa Israel mengelilingi tanah itu 40 tahun, seharusnya cuma 4 hari, jadi 40 tahun. Nah, itu yang harus kita sebagai umat Tuhan pikirkan. Bagaimana menyelesaikannya itu yang agak susah. Tanpa Kristus istilahnya. Kita sudah pelajari itu. Thank you, sis. Oke. Ya, thank you Brother Estrom ya. Jadi memang betul ya, maksudnya apa namanya? Memang betul kayak apakah kita hanya terus memikirkan tanah itu, bagaimana kita menjalani hidup di sini. Jadi yang saya lihat dari pelajaran yang kita sudah pelajari so far, kenapa Abraham tidak peduli untuk tanah di dunia ini gitu ya. Kenapa waktu ada perkelahian antara dia dengan Lot, kenapa dia bilang, oke, kamu Lot, silakan kamu pilih di mana tanah yang kamu mau pergi. Dan kemudian kalau kamu ke utara, saya ke selatan. Kalau kamu ke timur, saya ke barat. Seperti itu. Jadi kenapa istilahnya Abraham nggak kayak, oh ya saya lebih tua gitu loh, saya yang harus pilih dan kamu harus respect sama saya pilih yang mana, kamu pergi. Jadi kenapa Abraham bertindak seperti itu? Itu karena dia tahu bahwa bukan dunia ini yang Tuhan yang dia cari gitulah itu ya. Coba kita pergi ke Ibrani 11. Dia punya foundation itu mana itu ya? Lali tahu apakah Opin ingat yang Abraham cari itu foundation yang Tuhan build ayat berapa ya? Ibrani 11 ayat ada yang bisa bantu saya di Ibrani 11 yang sambil lagi cari Ya, ayatnya, silakan, kita mau Pak. tanggapi Ya, yang ya. Brother Esom bilang. Aha. Saya mengerti dari apa yang Brother Esom maksudkan tadi, bahwa bukan semata-mata tujuannya harus kepada tanah itu, tetapi di dalam proses perjalanan kehidupan kita itu seperti apa jadinya. Itu yang saya tanggap ya. Kalau nggak salah, tolong koreksi Betul, kalau Pak. saya Betul. salah. Itu. Jadi lebih kepada praktisi hidup ya. Dan dalam praktek kehidupan kita itu, bagaimana sih yang pada akhirnya tanah itu juga akan jadi bagian kita. Nah, kita sudah bahas tadi di atas bahwa yang mewarisi tanah itu adalah orang-orang yang memiliki kehidupan kekal. Nah, kita tahu ini kemana tujuannya dari kutipan itu. Nah, kalau saya melihat sendiri bahwa melalui pelajaran pembenaran oleh iman, justru praktek kehidupan itu melalui pelajaran ini ya applicable sekali dari kehidupan kita setiap hari, karena ini dituntut iman, ya kan? Tuhan menuntut iman. Nah, jadi ketika kita beriman kepada Kristus, nah perjalanan kehidupan kita itu otomatis ada di atas firman Tuhan itu sendiri. Berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Nah, jadi praktek kehidupan kita setiap hari dibentuklah mulai dari cara kita berpikir ya, yang dulunya mengandalkan diri, pada akhirnya kita akan
bagaimana mengandalkan Tuhan karena kita beriman pada Tuhan, segala sesuatu Tuhan. Dan nanti di dalam proses segala sesuatu Tuhan itu ada lagi nanti kita dibentuk. Contoh, kita berdoa selalu minta ini, minta itu. Selalu saya, dan saya. Ya. Lalu ternyata dari proses berdoa saya dan saya, kita selalu berdoa untuk keselamatan saya, untuk anak-anak saya, orang tua saya, saudara-saudara saya, ya, untuk saya dan saya dan saya. Nanti ada proses yang disebut naik level. Naik level itu adalah bagaimana kita tidak mendoakan lagi diri kita, tidak lagi masuk kepada permintaan-permintaan kita, ya, yang notabene itu pada akhirnya di luar ketidaksanggupan kita, ya, karena kita bergantung kepada Tuhan. Yang notabene tidak juga bisa disalahkan kita meminta terus kepada Tuhan karena kita tidak sanggup, karena kita bersandar kepada namanya naik level, di mana kita tidak mendoakan kebutuhan-kebutuhan kita lagi, oleh karena kita sudah percaya bahwa Tuhan akan penuhi itu. Yang kita doakan adalah bagaimana pekerjaan Tuhan, bagaimana orang lain, ya, yang naik level itu kita berdoa tentang orang lain, kita berdoa tentang pekerjaan Tuhan, tidak lagi mendoakan tentang kita, oleh karena kita sudah percaya. Nah, inilah proses-proses dalam kehidupan melalui pelajaran pembenaran iman ini yang menuntun kita untuk bisa menjalani kehidupan hari-hari yang kalau saya tidak salah tanggap bahwa itu yang dimaksud oleh Brother Ersom tadi, ya. Ya, kalau Ersom bilang tadi janji tentang tanah itu Tuhan tidak bisa ubah, memang sudah begitu. Dan itu ketika berjalan bersama Tuhan pasti akan kita alami. Tapi bagaimana proses kehidupan ini? Nah, itu jadi yang saya bilang bahwa melalui iman kita terbentuk, ya, kehidupan kita hari demi hari naik level sampai kepada kesempurnaan tabiat Kristus boleh kita miliki dan kecurahan Roh Kudus. Thank you, bro. Thank you. Puji Tuhan, brother. Thank you, Kak Opin. Jadi itu ya, memang betul ya, brother, apa yang Brother Ersom katakan. I totally understand yang sama dengan Kak Opin bilang. Tapi setelah kita mempelajari pelajaran mengenai Abraham di sini, bagaimana Abraham bertindak dengan orang lain, bagaimana dia memperlakukan orang lain, begitu juga Ishak yang kita sudah belajar waktu lalu. Kenapa mereka nggak berkelahi akan misalnya yang waktu itu Kak Opin sudah bahas ya, waktu Ishak datang ke tempat itu, kita lupa namanya di mana itu, kemudian dia memproduksi tanah itu 100 kali lipat kan, di situ dia bilang, coba bayangkan kita mempunyai tanah di mana saya tanam di situ buah-buahan, hasilnya udah banyak sekali, kemudian saya punya harta sudah banyak di situ. Kemudian saya diusir, disuruh keluar gitu loh, maksudnya kamu keluar dari tempat di sini gitu loh. Terus Ishak dia nggak fight, dia nggak berkelahi, dia nggak bilang, sorry ya, excuse me, ini saya punya tanah gitu loh, saya sudah tanam tanaman begini, sudah menghasilkan banyak hasilnya, kenapa kamu mau usir saya? Seperti itu. Istilahnya itu kan adil, ini saya punya tanah di sini, saya sudah tanam di sini, sudah menghasilkan, kok kamu usir saya gitu loh. Tetapi karena Abraham ini juga ya, Ishak dengan Yakub, dia dibilang di sini. Ini dia ya yang Ibrani 11 ayat 10. Mereka look for a city atau mereka cari kota yang fondasinya itu dengan yang buat itu adalah Tuhan yang bikin gitu loh. Apa city dengan foundation yang Tuhan bikin? Kalau kita kembali ke buku di Alkitab Wahyu, ada fondasi city yang Tuhan bikin. Itu mereka look for the city bukan di dunia ini, tapi di surga gitu loh. Jadi istilahnya mereka punya pandangan itu, mereka punya visi itu bukan di sini sementara. Kenapa mereka bisa bertindak yang tidak membalas perbuatan yang tidak fair, yang tidak adil, mereka tidak balas kepada orang-orang yang usir dia. Kenapa waktu Lot dengan Abraham, hamba-hamba mereka berkelahi, Abraham tidak bilang, oke, Lot, karena kita sudah berkelahi, kita harus pisah, sekarang saya harus pilih tanah, kemudian di tanah yang dimana saya pilih, sekarang kamu yang pilih, seperti itu.
Nggak begitu. Abraham nggak peduli dia mau tinggal di mana karena dia tahu bukan di sini saya punya tujuan, gitu loh. Jadi di mana yang saya lihat ya, Abraham dengan Ishak, bagaimana mereka memperlakukan orang lain, karena mereka punya visi atau mereka punya tujuan, bukan di sini. Bukan di sini yang mereka cari, gini. He look for a city which have foundations, whose builder and maker is God. Ini dia punya inti ya, maksudnya, I mean, of course, kita di dunia ini ada banyak hal-hal yang saya harus jalani. Kehidupan yang saya harus jalani seperti bangsa Israel keluar dari Mesir, masuk ke tanah Kanaan. Bagaimana mereka bisa masuk? Betul. Itu kehidupan kita di dunia ini, bagaimana saya bertindak terhadap orang lain, itu tergantung dari mana saya punya visi gitu loh. Karena sometimes in reality, ya waktu saya diperlakukan dengan tidak adil, apa yang saya bikin? Saya balas dengan satu, excuse me, ini saya punya gitu loh. Dan memang betul, ini saya punya, sekarang kamu mau ambil ya, saya harus bawa kamu ke pengadilan, saya harus begini. Tapi dari sisi yang kita pelajari bukan begitu kita treat orang lain. Kalau kita punya visi bahwa tanah di dunia ini bukan itu saya punya tujuan di atas bukan di sini gitu. Dan kemudian Wagener memberikan at the end Wagener juga memberikan suatu implikasi kepada kita bahwa Tuhan Yesus juga tidak ada tempat dia menaruh kepalanya. Dia nggak ada tanah di sini gitu loh. Dan waktu Tuhan Yesus diperlakukan tidak adil, dia tidak balas kejahatan dengan kejahatan. Malah dia bilang, kalau orang mau tampar pipi kamu, kiri kamu kasih pipi kanan kamu. Orang mau ambil kamu punya baju, kasih juga kamu punya jubah. Itu kan yang kita sudah belajar ya selama ini. Kenapa? Karena saya visinya bukan di sini. Orang memperlakukan saya dengan tidak adil, orang mau ngambil saya punya barang, saya punya apa, go ahead. Saya ownership-nya bukan di sini gitu loh. I do not belong here. Makanya dibilang di sini, kita itu stranger, mana ya di sini? Kita ini adalah orang-orang asing gitu. Terus di sini ya, di Ibrani 11 di sini, dia bilang, for now they desire a better country that is heavenly. Ini Hebrew 11 ini orang-orang yang beriman loh. Ada Abraham, ada Ishak, ada Yakub, ada semua yang orang-orang beriman di Ibrani 11. Mereka punya desire ini ya, yang ayat 16, mereka desire for a better country. Ini yang mereka wherefore God is not ashamed to be called their God, for he had prepared for them a city. Orang-orang ini mereka nggak desire di sini gitu loh. Mereka desire untuk sesuatu yang Tuhan sudah siapkan untuk mereka. City dengan foundation Tuhan yang build. Itu yang mereka desire. Dengan mereka punya keinginan ke situ, makanya dalam perjalanan mereka atau Abraham, Ishak, orang-orang yang beriman, apapun dalam kehidupan mereka itu, they don't care mereka punya apa ya di sini, mereka care-nya untuk saya nggak di sini, saya punya desire something else gitu loh. A better country, sesuatu yang lebih baik, bukan tanah yang penuh dosa, tetapi tanah yang Tuhan sudah janjikan yang tidak ada dosa, tidak ada sakit, tidak ada penyakit, tidak ada kutuk. Saya maunya ke situ. Jadi apapun orang mau perlakukan saya di sini, saya akan ikut akan firman Tuhan yang Tuhan janjikan karena saya nggak belong here. Dan juga yang tadi Kak Opin bilang, kehidupan mereka di sini penuh dengan perjalanan iman. Seperti itu. Kenapa? Matanya selalu tertuju kepada Tuhan, tertuju kepada sesuatu yang Tuhan janjikan kepada mereka, bahwa bukan di sini kamu punya kehidupan nanti, yang kamu akan hidup selama-lamanya adalah di country atau tempat yang saya sudah sediakan kepada kamu, yang saya akan build untuk kamu. Bukan di sini kamu punya tempat. Seperti itu. Di saat mereka mempunyai mindset seperti itu, mereka punya kehidupan dengan orang lain, mereka punya perjalanan, semua itu berdasarkan iman. God will provide.
Tuhan akan balas Tuhan yang akan membalas kejahatan. Saya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Saya balas kejahatan dengan kebaikan. Apapun orang perlakukan kepada saya, Tuhan bilang, pembalasan ada di tangan saya. Seperti itu, teman-teman. Jadi begitulah kehidupan Abraham, begitulah kehidupan Ishak, begitulah kehidupan orang-orang yang beriman, yang semuanya mati tanpa memiliki janji yang Tuhan berikan kepada Abraham. Semua ya teman-teman akan memiliki janji yang Tuhan berikan kepada Abraham hanya melalui dengan kebangkitan. Tanpa kebangkitan, nggak ada satupun yang akan memiliki tanah, nggak akan satupun yang akan memiliki surga. Tetapi kebangkitan siapa? Hanya dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah first fruit atau buah sulung. Kalau dia nggak bangkit, saya nggak bangkit, atau kalau saya mati saya nggak akan pernah bangkit, Abraham nggak akan pernah bangkit, siapa lagi? Semua orang-orang yang mati dengan iman di Ibrani 11 nggak akan bangkit kalau Tuhan Yesus tidak bangkit. Berarti inti dari pelajaran kebangkitan untuk bisa memiliki tanah adalah kebangkitan dari Tuhan Yesus. Seperti itu, baru di situ kita bisa menemukan Yesus. On the scripture. Kalau kita nggak menemukan Tuhan Yesus dalam scripture, sia-sia kita punya pelajaran. Kalau kalian dan saya nggak ngerti, itu janji yang Tuhan berikan kepada Abraham, bukan tanah di dunia ini, tetapi tanah kekal, ya saya nggak akan mendapatkan Injil, gitu loh. Dan saya punya kehidupan tidak hidup berdasarkan Injil. Karena saya punya pemikiran, oke, bagaimana saya di dunia ini? Kalau orang treat saya dengan tidak adil, saya harus membalas supaya mereka ngerti bahwa kamu harus memperlakukan orang dengan adil. Dan banyak hal-hal yang secara duniawi ini masuk akal, iya kan? Karena ada juga pelajaran yang kita sudah bahas sebelumnya. Masuk akal, ini saya punya, jangan kamu korek atau semua masuk akal di pemandangan dunia. Tetapi kalau kita tahu tempat kita bukan di sini, tempat kita adalah tempat yang Tuhan sudah janjikan kepada Abraham, saya nggak peduli saya punya kehidupan di dunia ini, I know Tuhan akan take care. As a matter of fact, waktu mereka memperlakukan Ishak dengan tidak adil, teman-teman, yang kita lihat apakah Ishak Tuhan tinggalkan atau apakah dia kekurangan jadi miskin? Tidak, teman-teman. Dimanapun Ishak pergi, Tuhan memberkati dia. Seperti itu. Jadi, kita sudah belajar semua berkat itu datang dari Tuhan. Oke? Semua berjalan dengan iman. Firman Tuhan bilang apa? Mereka bikin. Walaupun tidak masuk di akal dengan pemandangan manusia, mereka ikuti. Dan Tuhan take care of them. Seperti itu ya. Kenapa? Karena visi dan misi mereka punya desire, mereka punya keinginan, enggak ada sedikit pun mereka menginginkan harta duniawi atau tanah di dunia, tapi semua desire-nya a better country, yaitu heaven. Oke, thank you Brother Erson atas komentar dan pertanyaan, Kak Opin, masukan. Ada lagi yang mau kasih tambahkan? Sebenarnya saya masih berpikir satu lagi. Ya, kenapa, Brother? Kalau pernyataan kita adalah orang asing di dunia ini, sebagaimana Ishak menjadi asing di negeri orang. Pertanyaannya adalah, ketika kita menjadi orang asing, kita pergi ke satu tempat, kita butuh guide enggak? Butuh guide enggak? Pasti kita butuh guide kan, untuk memimpin kita untuk di negeri asing kan? Nah, ya, saya percaya bahwa kita sebagai, Tuhan maksudkan adalah kita sebagai orang asing di dunia ini, kita pasti membutuhkan guide. Dan guide kita adalah Kristus. Makanya, saya mempelajari ini dari segi perspektif yang lain ketika Ishak, ketika dia menggali sumur ada airnya, terus orang mengklaim itu adalah miliknya, si Ishak tidak akan berantem. Tapi di balik itu adalah Ishak bilang, Tuhan ingin Ishak itu menjadi saluran berkat bagi orang, bukan mau berantem sebenarnya. Karena dia percaya bahwa apa yang akan dia buat bila bersama dengan Tuhan,
hasilnya selalu ada. Mau dia akan gali di tempat yang lain, yang orang bilang nggak mungkin ada air, pasti akan ada air. Kenapa? Karena Tuhan ada di situ. Tuhan mengait kita. Jadi sebenarnya sebagai umat Tuhan, dalam perjalanan kita secara rohani, betul, kita meminta Tuhan jadi guide kita apa enggak? Itu jadi pertanyaan kita. Karena kadang-kadang kita lupa, kita sering mengandalkan diri, sehingga Tuhan jauh di belakang kita. Atau Tuhan tertinggal, nggak kelihatan Tuhannya. Sehingga susah. Jadi memang pelajaran ini sangat penting. Dari hal sederhana tentang Ishak saja saya bisa menangkap sesuatu yang membuat saya bersemangat nih dalam perjalanan saya secara umat rohani, secara umat Tuhan. Saya tidak lepas dari pimpinan Tuhan. Harusnya itu supaya kita benar-benar lebih menghadapi apapun orang klaim, itu milik saya, itu milik saya. Kita bukan mau berantem, bukan kata-kata yang tepat sebenarnya berantem. Tapi Tuhan mau itulah, biarlah nanti melalui kita orang itu mendapatkan apa. Nah, itu maksudnya. Thank you. Betul sekali, Brother Erson, betul sekali itu pernyataannya betul. Kita memerlukan guide seperti bangsa Israel waktu mereka keluar dari Mesir, yang menjadi guide mereka itu Tuhan melalui tiang api, tiang awan. Abraham, teman-teman, dia itu untuk Tuhan bilang, keluar kamu dari Ur Kasdim ke negeri yang saya akan berikan kepada kamu. Dia keluar nggak tahu mau kemana, dia ikut Tuhan sebagai guide-nya menunjuk kemana kamu akan pergi, gitu loh. Dan semua orang-orang yang hidup di dunia ini ya, yang apalagi di Ibrani 11, guide-nya itu adalah Tuhan. They live by faith. Apa itu faith? Faith cometh by hearing the word of God. Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Firman Tuhan itu guide. Dan itulah orang-orang beriman hidup dari guide itu, dari firman Tuhan itu sendiri. Apa yang firman itu bilang mereka ikut, walaupun doesn't make sense, nggak masuk di akal untuk pemandangan manusia. Abraham contohnya. Sarah sudah mati, dia punya kandungan, iya kan? Tuhan bilang kamu akan punya anak gitu loh. Mau percaya nggak? Dia dulunya mandul, tidak punya anak, waktu masih muda yang bisa mempunyai anak. Sekarang dia sudah tua yang tidak bisa hamil lagi, terus mandul. Apakah ada kemungkinan 1% pun untuk akan pregnant atau akan hamil untuk punya anak? Dari segi manusia, 100% impossible. Tapi kalau firman Tuhan bilang, kamu punya anak, saya akan percaya firman itu, kamu akan punya anak. Itulah yang Tuhan berikan, dan itulah iman itu timbul dari mendengarkan firman Tuhan. Walaupun di pemandangan manusia impossible, tapi dengan Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Seperti itu. Itulah kehidupan orang-orang beriman. Iman Abraham. Semua yang mempunyai iman seperti Abraham, dan iman itu adalah imannya Tuhan, imannya Yesus ya, yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi Abraham hidup dengan iman, Musa hidup dengan iman, siapa lagi? Habel hidup dengan iman. Semua hidup dengan iman, hidup berdasarkan akan firman Tuhan. Guide mereka adalah Tuhan Yesus sendiri ya teman-teman, dalam hidup mereka. Untuk menjalani kehidupannya masuk ke dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus adalah guide mereka. Kalau Tuhan bilang A, walaupun tidak masuk di akal, walaupun dalam pemandangan dunia itu aneh, mereka ikut. Kenapa? Karena mereka mempunyai iman, dan mereka tahu guide mereka itu adalah Tuhan. Tuhan yang akan memimpin mereka. Sama seperti Brother Erson bilang, walaupun di tanah bilang, oke, ini tanah nggak mungkin akan ada air. Di saat Tuhan bilang, kalau Tuhan bilang, gali sumur itu, walaupun orang bilang nggak ada air, di saat kita gali, air akan muncul. Seperti itu. Karena siapa? Tuhan yang guide mereka. Oke? Anyway, kita sudah habis waktu.
kita punya pelajaran baru 1 lembar, tapi tidak apa-apa. Lebih bagus kita belajar secara mengerti gitulah ya, istilahnya we don't have to go fast, sementara kita nggak ngerti, walaupun kita hanya belajar sedikit, yang penting kita mengerti bahwa janji kepada Abraham bukan bersifat sementara, tapi itu bersifat kekal. Oke? Tanah yang Tuhan janjikan kepada Abraham bukan tanah Kanaan, bukan tanah apapun di dunia ini, tapi tanah yang Tuhan janjikan kepada Abraham dan keturunan itu adalah tanah yang akan diperoleh untuk selama-lamanya. Yang tadi Brother Eston bilang, yang tanah yang kita punya bumi ini akan diperbaharui, Tuhan akan tinggal bersama-sama dengan kita, ini bumi akan menjadi pusat pemerintahan the whole universe. Itulah tanah yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Eden yang hilang akan dikembalikan kepada kita. Itulah yang Tuhan janjikan. Bukan tanah yang bangsa Israel masuk. Walaupun mereka tetap memiliki tanah itu, karena itu Tuhan sudah nubuatkan kepada Abraham, mereka akan ditindas di Mesir, kemudian akan masuki tanah Kanaan. Tetapi yang inti dari tanah yang Tuhan janjikan kepada Abraham itu adalah tanah yang akan dimiliki oleh orang-orang yang tanah itu akan kita miliki for everlasting possession, untuk kita miliki selama-lamanya, dan untuk saya miliki selama-lamanya, I have to have everlasting life, hidup yang kekal. Tapi orang yang punya everlasting life, di Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus mempunyai everlasting life. Kalau kalian lihat the whole story atau the whole chapter Yohanes 3, itu ayat sebelumnya berbicara mengenai waktu Musa mendirikan itu ular yang waktu bangsa Israel digigit dengan ular, kemudian orang yang melihat itu ular itu selamat. Itu ayat sebelumnya, teman-teman. Jadi untuk orang yang percaya, memiliki iman, melihat kepada Tuhan Yesus yang disalibkan, kehidupan Tuhan Yesus, oke? Tuhan Yesus yang disalibkan. Yesus mati kemudian dibangkitkan. Waktu kita percaya akan itu dan Injil itu yang kita sekarang lagi belajar di Everlasting Covenant, mereka yang akan diselamatkan, teman-teman. Yang akan memiliki tanah untuk dimiliki for everlasting possession. Everlasting life, waktu kita melihat Tuhan Yesus disalibkan, darahnya dicurahkan kepada kita. Injil, kuasa Tuhan, kebangkitannya. Itu yang kita lihat, teman-teman, yang akan menjadi kekuatan kita menjalani kehidupan kita, perjalanan kita untuk masuk ke New Jerusalem. Anyway, kita punya pelajaran sudah selesai, teman-teman. Kalau masih ada teman-teman tambahan, komentar, atau anything, sebelum kita berdoa, saya persilakan. Ya, sedikit aja. Halo. Silakan, Lik. Ya. Iya, jadi ini ya soal aplikasi-aplikasi yang kita belajar waktu lalu yang kayak untuk jangan bermasalah dengan orang kalau cuma soal tanah, atau kalau soal kamu ditampar pipi kanan, kasih juga pipi kiri. Jadi pelajaran ini kayaknya bukan nasihat supaya bagaimana kita mau berinteraksi dengan orang ya. Kalau misalnya orang bikin ini, kita nggak usah balas. Karena kalau secara manusia, kita mau pikir seperti itu, akan susah sekali. Nggak mungkin, akan terbebani orang punya pikiran. Tapi ini sebenarnya pelajaran bagaimana kita memiliki iman. Kalau kita memiliki iman, hal-hal tadi yang dibilang kayak tanah kita diambil atau apa, kita nggak akan pikir, nggak akan susah ya. Tapi kalau misalnya kita pelajarannya, misalnya kalau orang ambil tanah kita nggak usah berantem soal itu. Kayaknya akan suatu susah sekali ya kalau mau secara kita punya manusia. Aduh, bagaimana itu? Mungkin kita mau bikin itu, tapi jadi beban di pikiran, jadi stres gara-gara itu. Mungkin kita melakukan apa yang firman Tuhan bilang, tetapi habis itu stres dengan itu ya. Tetapi kalau misalnya kita landasannya iman,
kita mau bikin itu pun tetap dengan sukacita, nggak akan ada stres. Jadi intinya kalau ada iman, segala sesuatu yang dibilang tadi itu pasti bisa dilakukan. Ya. Kalau kita fokusnya di perbuatan itu, nggak akan bisa. Tapi fokusnya di iman, perbuatan pasti akan mengikuti. Ya, itu aja. Ya, thank you, Li. Terima kasih ya. Jadi iman menghasilkan perbuatan. Oke? Dan apapun yang kita sudah pelajari itu akan dihasilkan di saat kita memiliki iman. Iman kepada janji Tuhan. Oke, thank you, Li. Ada lagi? Oke, kalau sudah tidak ada, kita punya babas tadi sudah selesai.